Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahabati ajmain. Saudaraku pemirsa, insyaallah sempat melihat video singkat ini dimanapun berada. Semoga antum dan para keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam keadaan bimbingan Allah untuk menjalani sisa-sisa Ramadan kita. Maaf pendengar, pemirsa, saya selalu mengatakan sisa karena hidup ini singkat sekali. Kesempatan Ramadan ini terlalu sedikit buat kita, singkat sekali. Maka kalau kita mengatakan sisa, ya selalu kita mengambil dengan sesuatu sangat berhati-hati kita, sangat untuk mau menggunakannya dengan sesuatu yang sangat efektif, efisien insyaallah. Saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyuhan nas antumul fuqara wallahu ganiyyun hamid. Wahai manusia, kalian adalah makhluk yang fakir kepada Allah, yang maha butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah posisinya wallahu ganiyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Apa yang Allah maui dengan ayat ini? Ayuhan nas, wahai manusia, siapapun kita semua, posisi kita adalah antumul fuqara. Kalian itu maha fakir. Maha fakir, bukan cuma miskin, maha fakir, maha butuh di atas butuh kepada Allah. Kita lemah, kita tidak berdaya sedikit pun. Kita tidak bisa berbuat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Maka disinilah perannya kekuatan disebut dengan doa. Doa, pemirsa, sebuah kekuatan. Itu yang mencukupi kekurangan kita, itu yang menutupi aib-aib kita dengan doa kita. Itu yang membuat kita insyaallah merasakan kebahagiaan di saat ada kesulitan. Allah mencabut. Allah katakan antumul fuqara, kalian itu maha fakir. Artinya seharusnya kalian merasa butuh sama Allah, seharusnya kalian merasa butuh sama Allah. Karena itu ketika kita merasa butuh sama Allah, ada dalam diri kita, ada dalam keyakinan kita, itu sudah dinilai sebagai sebuah ibadah. Karena kita anggap Allah itu gani, kita fakir. Allah hamid, kita hina. Allah hamid, itu mulia, kita hina. Allah gani, kita fakir. Maha kaya Allah, kita maha miskin. Minta. Jangan pernah kalian merasa cukup dengan sesuatu. Jauh dari kecukupan. Dan kita ini hina. Kalau bukan Allah mengangkat derajat kita, menutupi aib-aib kita, kita tidak punya siapa-siapa. Karena itu Ramadan adalah bulan menyadarkan kita bahwa kita ini fakir, Allah maha kaya. Nah itu ketika Allah mengatakan, Muhammad, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku bertanya tentang aku sangat dekat. Dan ayat ini turun berbicara tentang sesudah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di akhir ayat itu lalu Allah bicara tentang doa. Maka Ramadan salah satu isinya adalah doa. Pastikan saudaraku, hari ini kita sudah berdoa, hari ini sudah mengeluh sama Allah, hari ini kita sudah minta sama Allah. Dan ingat, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Semua doa itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting syaratnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an
apabila hambaku itu berdoa, falyastajibuli, saya akan penuhi, falyastajibuli, tapi waliyuminu bi, yang penting dia beriman pada saya. Maka orang beriman itu tidak ada yang sia-sia doanya, tidak ada yang sia-sia doanya. Kalau orang beriman itu tidak ada yang sia-sia doanya. Hanya Allah selalu memberikan yang terbaik kepada orang beriman. Kadang doanya di cash, dibayar langsung, tunai, langsung diberi. Kadang kita minta sesuatu, langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Bisa. Kita semua mungkin punya pengalaman hidup dan pengalaman spiritual seperti itu. Kadang doa kita langsung spontan. Di saat-saat memang Allah melihat bahwa ini ada kebutuhannya, ada manfaat besarnya. Orang beriman itu kadang di cash. Ya, kita melakukan sesuatu hari ini, langsung kadang kita merasakan efek dari perbuatan tersebut. Kadang doa itu adalah langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu butuh lama, tidak perlu jangka lama. Ya, kalau kita melakukan sebuah aktivitas, insya Allah Allah akan membayar. Kadang doa itu tidak dibayar cash, tetapi ditunda untuk beberapa waktu yang lain, untuk beberapa waktu yang akan datang. Di situ hikmah yang besar, bahwa Allah menguji kita untuk bersabar. Allah akan memperkenalkan dengan kadar waktu yang Allah maui. Yang penting tugas kita bukan sekedar dikabulkannya doa itu, tapi bagaimana seorang hamba bisa melakukan doa. Karena doa itu sendiri bagi orang beriman bukan soal dikabulkan. Bagaimana seorang hamba itu bisa berdoa? Karena doa itu sendiri adalah sudah ketaatan. Doa itu sudah ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan dia berkata, seandainya aku tahu doaku adalah nanti di akhirat, maka biarlah doa-doaku itu tidak usah dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat. Karena memang ada doa yang ketiga, memang tidak diberikan di dunia, tapi Allah akan berikan nanti di akhirat. Pahala apa? Pahala dari berdoa. Pahala dari berdoa, pahala istimewa. Orang sudah berdoa dengan penuh keyakinan, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami. Berarti dia yakin ada yang memperkenakan doanya, dia yakin ada yang menjawab doanya, ada yang melihat dirinya, ada yang memperhatikan doanya. Di situlah sudah dibalas oleh Allah, itu sudah dapat pahala. Tapi yang jelas, Allah memberikan selalu yang terbaik buat kita. Mungkin kita minta harta, tapi Allah lihat posisi kita tidak cocok dengan harta, maka Allah alihkan dengan yang lain. Tapi itu yang terbaik. Ya memang ada orang yang tidak berbakat punya harta, saudara. Ketika dia punya harta, sombong, pamer, ria, menjauhkan diri dari ibadah, maka ditolaknya ibadahnya untuk sementara waktu, dialihkan untuk kuat beribadah, dialihkan dia banyak menangis, dialihkan dia banyak mengeluh kepada Allah. Itu adalah bagian dikabulkannya doa. Meskipun dalam bentuk lain, kita sehat, tenang keluarga, tetap beribadah kepada Allah, itu adalah bagian dari diterima doa kita. Mungkin ada yang mau minta keturunan, tapi Allah melihat enggak, keturunanmu tidak sanggup kau hadapi, maka Allah berikan yang lain. Tapi ingat, penggantinya bisa jadi banyak yang lain. Ada kesolehan yang datang pada kita, ada anak soleh yang kita dapatkan, itu bisa bagian dari doa ini. Maka orang beriman tidak ada doanya yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Ayo terus minta sama Allah saja, minta sama Allah saja. Ya, udah uni astajib lakum, minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Entah ditunda, entah dibayar cash, entah dialihkan. Dan pengalian ini pasti ada hikmah tersendiri. Insya Allah jangan pernah berkata doaku tidak dikabulkan. Semua dikabulkan, hanya tidak nampak dan hanya tidak selamanya sesuai yang kita minta. Bersabarlah berdoa, penuh keyakinan dan berdoa. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.